Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku As.Alika. Hari ini aku akan ceritakan pengalaman traveling perdanaku bersama suami dari Pelabuhan Lembar Lombok menuju Tanjung Perak, Surabaya menggunakan KM Kirana 7 dari PT Dharma Lautan Utama. Yuk disimak ceritanya. Perjalanan kami dari kota Mataram menuju Pelabuhan Lembar Lombok menggunakan bus Damri yang berangkat jam 7 pagi dengan tarif 25.000 per orang. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit. Nah, beginilah suasana check-in counter dan ruang tunggu di Terminal Kedaro Pelabuhan Lembar. Masih sepi karena saat itu masih jam 8 pagi. Pagi itu masih ada kegiatan bongkar muat KM Batu Layar yang rutenya juga ke Tanjung Perak, Surabaya. Gak tahu ya, harusnya jadwal KM Batu Layar itu sekitar jam 10 malam tadinya. Tapi kok ini sudah menjelang siang, kapalnya masih ada di Pelabuhan Lembar. Harusnya jam segini KM Kirana 7 sudah merapat di pelabuhan. Tapi karena masih ada aktivitas KM Batu Layar, sepertinya jadwal sandar KM Kirana 7 bakal mundur nih. Kita lihat aja dan kita tunggu aja ya. Hai, akhirnya KM Kirana 7 yang ditunggu-tunggu sandar juga. Ini udah jam 11.45. Harusnya itu di jadwal kita berangkatnya jam 12.00, tapi karena dia baru sandar, belum bongkar muatan, dan nanti ini lagi masuk muatan baru lagi. Semoga telatnya tidak terlalu ya, tidak terlalu telat, jadi kita bisa tiba di Surabaya itu ya telat 1-2 jam aja. Oh ya, sebagai informasi buat teman-teman, PT Dharma Lautan Utama ini juga melayani beberapa rute dari Surabaya, seperti ke Maumere, Makassar, Labuan Bajo, Kumai, Balikpapan, Banjarmasin, dan juga ke Sampit. Bongkar muat kendaraan tadi selesai dalam waktu 45 menit. Sekarang jam 12.30. Semua kendaraan udah masuk ke atas ferry. Sekarang waktunya penumpang untuk siap-siap naik ke atas ferry. Yuk, kita naik. Setelah selesai memuat semua kendaraan seperti motor, mobil, dan juga truk, akhirnya tibalah saatnya untuk para penumpang naik ke dalam kapal. Di pintu masuk ini, petugas akan mengecek dan memastikan hanya para penumpang yang memakai gelang tanda yang diberikan petugas saat check-in yang boleh naik ke dalam kapal. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang membawa banyak barang, kalian bisa menggunakan jasa buruh yang ada di pelabuhan. Seperti kapal feri pada umumnya, tangga naik berada di sisi kiri dan di sisi kanan kapal. Nah, inilah tampilan dek 1, tempat parkir kendaraan. Sebagai informasi, selama pelayaran, para penumpang dilarang berada di dalam kendaraan masing-masing. Beginilah suasana di ruang ekonomi tidur yang terletak di dek 3. Jadi tempat tidurnya itu ada yang ranjang 2 susun dan juga ranjang 3 susun. Hai. Kita dapatnya ranjang atas. Masing-masing penumpang mendapatkan ruang tidur selebar kurang lebih 1 meter
yang dilengkapi matras atau kasur tipis, ruang penyimpanan barang di atas kepala, dan juga colokan USB. Jangan khawatir, kita tidak perlu berebut tempat tidur karena masing-masing penumpang sudah diberikan nomor kursi atau nomor tempat tidur pada saat check-in. Buat kalian yang berangkat bareng keluarga atau teman-teman, boleh request ke petugas check-in untuk diberikan tempat duduk atau tempat tidur yang berdekatan, jadi nggak perlu pisah-pisah. Terdapat musola yang berada di dek 4, yang mana ukurannya lumayan besar dan bersih. Juga dilengkapi alat pendingin udara, serta tempat duduk disediakan di luar musola. Nonton MotoGP. Hari ini kita nonton MotoGP di mana? Kirana 7. Kirana 7. Kita berpindah tempat. Nonton MotoGP plus Sambil lihat laut. Dan nggak tuh. Asiknya selama pelayaran, jaringan telekomunikasi tetap lancar, jadi kita bisa tetap berinternet ria. Nah, di setiap pelayaran dengan PT DLU ini disediakan liburan live music yang bertempat di ruang ekonomi duduk. Live music berlangsung selama 2 sesi, setiap sesi berdurasi sekitar 1 sampai 1,5 jam. Penumpang akan dihibur oleh 2 orang penyanyi. Nah, yang mau unjuk bakat boleh nih menyumbangkan 1 sampai 2 lagu. Sambil nyanyi-nyanyi bolehlah sambil ngecas handphone, karena di ruangan ekonomi duduk ini terdapat beberapa station charger. Di belakang ruang ekonomi duduk atau tempat live musik tadi terdapat kafeteria dan informasi. Jadi yang mau ngopi-ngopi di sini juga kedengaran kok suara dari live musik di ruangan ekonomi duduk tadi. Yuk kita naik ke lantai atas, lihat ada apa aja di atas. Nah, ini penampakan di dek 5 atau di top deck. Ada beberapa meja serta kursi untuk duduk-duduk. Ada payungnya juga sih, cuma nggak kebuka. 1645. Koci. Oke. Ada di lambung kiri dan lambung kanan. Di top deck ini terdapat beberapa kursi rebahan sambil berjemur. Cocok banget nih buat kita-kita yang mau rebahan sambil nonton sunset atau sunrise. Nah, di sini juga ada tempat bermain buat anak-anak. Jadi anak-anak nggak akan bosan dengan kegiatan di dalam kamar aja.
Suasana menjelang matahari terbenam di Laut Bali dengan pemandangan Gunung Agung yang begitu megah. Akhirnya jam makan malam telah tiba. Menu kita hari ini adalah sepotong telur rebus, ayam suwir-suwir, sayur, dan juga buah. Ayo, selamat menikmati. Untuk menghindari antrian kamar mandi, aku memutuskan untuk mandi sebelum sholat subuh. Ya, tentunya kondisi kamar mandi jauh lebih bersih ya. Nah, beginilah kondisi kamar mandi. Ada showernya, ada keran airnya, semprotan. Nah, showernya ini berfungsi dengan baik meskipun gak ada air hangatnya ya. Airnya lancar. Semprotannya juga lancar airnya. Flashnya yang berfungsi dengan baik, dan lihat kan kamar mandinya masih bersih. Di sini ada tempat untuk penyimpanan sabun, ini ada gantungan pakaian, dan jangan lupa jangan buang sampah di dalam kloset, buanglah di tempat sampah yang telah disediakan. Alhamdulillah cuaca pagi itu sangat cerah, jadi kita bisa menikmati sunrise dari top deck kapal KM Kirana 7. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga. Lihatlah betapa indahnya matahari yang terbit di ufuk timur.
Waktunya sarapan. Jadi pagi ini sarapan kita dibagikan oleh ABK kapal di jam 7 pagi. Nah, menu sarapan kita hari ini ada nasi, ayam suwir-suwir, ada tempe orek, sayur, dan ada sambal. Tentunya ada menu penutup yaitu buah. Yuk kita jalan-jalan di dek 4. Di dek 4 ini ada kamar khusus untuk penyanyi. Terus ini ruangan untuk penumpang kelas 1. Jadi di kamar ini lebih privacy ya, lebih tentram, lebih nyaman, nggak berisik, lebih privacy lah pokoknya. Di dindingnya terdapat ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan, lukisan. Nah, ini ranjangnya, ranjang 3 susun ya. Lihat, bersih kan? Dan emang tenang suasananya di sini. Yang bawa anak nih cocok lah, atau untuk orang yang lebih suka privacy cocok di sini. Dan di sini terdapat colokan buat ngecas handphone atau alat elektronik lainnya. Berbeda dengan kamar ekonomi lainnya yang cuma terdapat USB. Yang penasaran berapa sih harga tiket KM Kirana 7 rute Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini? Jadi tiket KM Kirana 7 itu terdiri dari beberapa kelas. Untuk kelas VIP, harga tiket dewasa dibanderol dari harga 270.000. Kelas 1 dengan harga 255.000, kelas ekonomi tidur 180.000, dan kelas ekonomi duduk 170.000. Untuk harga tiket anak-anak itu lebih murah, sekitar 20.000 dari harga dewasa. Nah, untuk pembelian tiket itu bisa dilakukan di websitenya langsung atau di aplikasinya. Satu-satunya kapal feri yang melayani rute Pelabuhan Lembar Lombok menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang lewat di bawah jembatan Suramadu adalah KM Kirana 7 ini. Itulah alasannya kenapa kami akhirnya lebih memilih KM Kirana 7 dibanding KM Oasis atau KM Batu Layar yang ada di awal video tadi.
Sekian dulu cerita pengalaman pelayaran aku dari Pelabuhan Lembar Lombok NTB menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggunakan KM Kirana 7 dari PT Dharma Lautan Utama. Sampai jumpa di ceritaku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.